Sahabat sehat, pernahkah Anda menyimpan roti atau tomat di kulkas dengan harapan bisa lebih awet? Banyak orang melakukan hal itu setiap hari. Tanpa sadar, mereka berpikir bahwa semua jenis makanan akan lebih sehat, lebih segar, dan lebih tahan lama jika dimasukkan ke dalam lemari es. Tapi kenyataannya, tidak semua makanan cocok berada dalam suhu dingin. Bahkan, beberapa jenis makanan tertentu justru bisa berubah kandungan nutrisinya, teksturnya, dan rasanya menjadi lebih buruk ketika disimpan di dalam kulkas. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita menjadi lebih sensitif. Sistem pencernaan tidak sekuat dulu, enzim alami dalam tubuh tidak sebanyak saat muda, dan ketahanan tubuh pun menurun. Maka dari itu, makanan yang kita konsumsi harus benar-benar diperhatikan, termasuk cara penyimpanannya. Kalau salah simpan, makanan yang tadinya sehat bisa berubah menjadi sumber masalah. Dan kulkas, walaupun sangat membantu, ternyata bisa jadi bumerang kalau kita tidak tahu cara menggunakannya dengan bijak. Mari kita bayangkan roti tawar yang baru saja Anda beli pagi ini. Begitu sampai rumah, Anda langsung memasukkannya ke kulkas agar lebih awet. Tapi tahu nggak? Justru di kulkas, roti akan mengalami proses yang disebut retrogradasi pati, yang menyebabkan teksturnya jadi keras dan rasanya berubah. Bukan cuma nggak enak, tapi juga lebih sulit dicerna oleh tubuh lansia. Akibatnya, Anda bisa merasa kembung, perut begah, atau bahkan sembelit hanya karena makan roti yang seharusnya enak dan lembut. Belum lagi masalah nutrisi yang hilang. Beberapa jenis makanan kaya vitamin dan enzim bisa kehilangan khasiatnya jika terlalu lama berada dalam suhu dingin. Apalagi kalau suhu kulkas tidak stabil atau terlalu rendah, perubahan ini bisa terjadi lebih cepat. Akibatnya, yang tadinya makanan bergizi tinggi malah jadi makanan yang kosong, tidak lagi memberi manfaat maksimal bagi tubuh kita. Masalah lain yang sering muncul adalah rasa dan aroma makanan yang berubah. Makanan seperti tomat, pisang, atau alpukat bisa menjadi hambar, terlalu lembek, atau bahkan cepat membusuk jika disimpan di tempat yang tidak semestinya. Padahal bagi lansia, selera makan sangat dipengaruhi oleh rasa dan tekstur makanan. Kalau makanan terasa aneh atau tidak nyaman di lidah, nafsu makan pun menurun. Dan kalau nafsu makan hilang, asupan gizi ikut menurun. Ini bisa memicu penurunan daya tahan tubuh, membuat tubuh mudah lelah, rentan jatuh sakit, dan lebih lambat pulih saat mengalami gangguan kesehatan. Di Indonesia, masih banyak keluarga yang tidak tahu bahwa ada beberapa jenis makanan yang lebih baik disimpan di suhu ruangan. Mereka mengira kulkas adalah solusi untuk semua jenis makanan. Padahal kalau tidak hati-hati, kulkas justru bisa merusak kandungan alami yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama pada usia lanjut. Oleh karena itu, penting sekali bagi sahabat sehat untuk tahu mana makanan yang boleh masuk kulkas, dan mana yang sebaiknya disimpan di luar. Mengetahui ini bukan hanya soal menjaga rasa dan tekstur, tapi juga menyangkut kesehatan tubuh jangka panjang. Terutama untuk Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, informasi ini bisa membantu menghindari gangguan pencernaan, menjaga daya tahan tubuh, dan meningkatkan kualitas hidup setiap hari. Dan ingat, langkah kecil seperti menyimpan makanan dengan benar bisa berdampak besar pada kesehatan Anda. Dalam video ini, kita akan membahas 8 jenis makanan yang tidak seharusnya disimpan di dalam kulkas, karena bisa mengubah manfaat alaminya, merusak kandungan gizinya, bahkan membahayakan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dalam kondisi yang salah. Mari kita mulai dengan salah satu makanan yang paling sering kita temui di dapur dan hampir selalu masuk ke kulkas, padahal seharusnya tidak, roti. Roti memang jadi salah satu makanan yang paling sering masuk ke dalam kulkas. Alasannya sederhana, biar lebih awet. Banyak yang mengira, dengan menyimpannya di suhu dingin, roti tidak cepat berjamur dan bisa dikonsumsi lebih lama. Tapi sahabat sehat, perlu diketahui bahwa cara ini justru bisa menimbulkan masalah baru, terutama bagi lansia. Ketika roti masuk kulkas, sebenarnya yang terjadi bukan memperpanjang kesegarannya, tapi mempercepat proses pengeringan. Suhu dingin membuat kadar air dalam roti menyusut lebih cepat. Hasilnya, tekstur roti jadi keras dan kering. Kalau roti itu sebelumnya lembut dan empuk, maka setelah beberapa hari di kulkas, akan terasa seperti karet. Bahkan walaupun dipanaskan ulang, tekstur aslinya tidak bisa sepenuhnya kembali. Masalahnya bukan cuma soal rasa atau tekstur. Bagi tubuh lansia yang sudah lebih sensitif, roti yang mengeras ini bisa sulit dikunyah dan dicerna. Gigi yang tidak sekuat dulu, atau gusi yang mulai menurun kekuatannya, akan kesulitan mengolah makanan yang keras dan padat. Belum lagi jika roti tersebut mengandung banyak bahan tambahan seperti pengawet, gula, atau garam yang bisa memperburuk kondisi metabolisme.
Kandungan nutrisi dalam roti juga bisa menurun saat berada dalam kulkas. Salah satu yang paling terdampak adalah pati atau karbohidrat kompleks. Ketika roti disimpan di suhu dingin, pati mengalami proses yang disebut retrogradasi. Ini membuat struktur pati berubah dan menyebabkan tubuh lebih sulit mencernanya. Hasil akhirnya, lansia yang mengonsumsi roti tersebut bisa merasa perutnya kembung, muncul gas berlebih, hingga sembelit berkepanjangan. Hal kecil seperti ini, kalau diabaikan, bisa memicu masalah besar seperti penurunan nafsu makan, rasa tidak nyaman sepanjang hari, dan gangguan pencernaan jangka panjang. Bukan hanya itu, kulkas juga tempat lembab yang bisa memicu jamur tersembunyi jika roti tidak disimpan dalam wadah tertutup rapat. Meski jamurnya belum tampak jelas di permukaan, spora jamur bisa saja sudah menyebar dan jika tidak disadari, bisa masuk ke sistem pencernaan. Untuk tubuh lansia yang daya tahannya sudah tidak sekuat dulu, kontaminasi jamur ini bisa berbahaya. Mual, diare, bahkan reaksi alergi bisa saja muncul, tergantung sensitivitas tubuh masing-masing. Bayangkan, hanya karena menyimpan roti di kulkas, tubuh malah harus menghadapi masalah pencernaan dan risiko kontaminasi jamur. Padahal tujuannya cuma supaya roti lebih awet. Tapi kalau kita tahu cara penyimpanan yang benar, masalah ini bisa dihindari. Lalu, gimana cara terbaik menyimpan roti agar tetap segar tanpa harus masuk kulkas? Roti sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan bersuhu ruang, dalam wadah tertutup rapat. Jika ingin disimpan lebih lama, bisa dibekukan di freezer, bukan di kulkas biasa. Dan ketika akan dimakan, cukup dipanaskan dengan suhu sedang agar teksturnya kembali lembut. Cara ini jauh lebih aman dan tidak mengubah struktur nutrisinya secara drastis. Perlu diingat juga, jenis roti sangat berpengaruh. Roti gandum utuh, misalnya, mengandung lebih banyak serat dan nutrisi daripada roti putih biasa. Namun semua jenis roti tetap memiliki kesamaan. Tidak cocok berada terlalu lama di suhu dingin kulkas. Setelah memahami bahaya penyimpanan roti di kulkas, kita perlu waspada pada makanan lain yang juga sering dianggap aman padahal justru berubah jadi berbahaya. Salah satunya adalah kentang. Banyak orang menyimpan kentang di kulkas agar tidak cepat bertunas. Tapi justru itu bisa menimbulkan zat beracun yang mengancam kesehatan tubuh, terutama bagi lansia. Roti memang jadi salah satu makanan yang paling sering masuk ke dalam kulkas. Alasannya sederhana, biar lebih awet. Banyak yang mengira, dengan menyimpannya di suhu dingin, roti tidak cepat berjamur dan bisa dikonsumsi lebih lama. Tapi sahabat sehat, perlu diketahui bahwa cara ini justru bisa menimbulkan masalah baru, terutama bagi lansia. Ketika roti masuk kulkas, sebenarnya yang terjadi bukan memperpanjang kesegarannya, tapi mempercepat proses pengeringan. Suhu dingin membuat kadar air dalam roti menyusut lebih cepat. Hasilnya, tekstur roti jadi keras dan kering. Kalau roti itu sebelumnya lembut dan empuk, maka setelah beberapa hari di kulkas, akan terasa seperti karet. Bahkan walaupun dipanaskan ulang, tekstur aslinya tidak bisa sepenuhnya kembali. Masalahnya bukan cuma soal rasa atau tekstur. Bagi tubuh lansia yang sudah lebih sensitif, roti yang mengeras ini bisa sulit dikunyah dan dicerna. Gigi yang tidak sekuat dulu, atau gusi yang mulai menurun kekuatannya, akan kesulitan mengolah makanan yang keras dan padat. Belum lagi jika roti tersebut mengandung banyak bahan tambahan seperti pengawet, gula, atau garam yang bisa memperburuk kondisi metabolisme. Kandungan nutrisi dalam roti juga bisa menurun saat berada dalam kulkas. Salah satu yang paling terdampak adalah pati atau karbohidrat kompleks. Ketika roti disimpan di suhu dingin, pati mengalami proses yang disebut retrogradasi. Ini membuat struktur pati berubah dan menyebabkan tubuh lebih sulit mencernanya. Hasil akhirnya, lansia yang mengonsumsi roti tersebut bisa merasa perutnya kembung, muncul gas berlebih, hingga sembelit berkepanjangan. Hal kecil seperti ini, kalau diabaikan, bisa memicu masalah besar seperti penurunan nafsu makan, rasa tidak nyaman sepanjang hari, dan gangguan pencernaan jangka panjang. Bukan hanya itu, kulkas juga tempat lembab yang bisa memicu jamur tersembunyi jika roti tidak disimpan dalam wadah tertutup rapat. Meski jamurnya belum tampak jelas di permukaan, spora jamur bisa saja sudah menyebar dan jika tidak disadari, bisa masuk ke sistem pencernaan. Untuk tubuh lansia yang daya tahannya sudah tidak sekuat dulu, kontaminasi jamur ini bisa berbahaya. Mual, diare, bahkan reaksi alergi bisa saja muncul, tergantung sensitivitas tubuh masing-masing. Bayangkan, hanya karena menyimpan roti di kulkas, tubuh malah harus menghadapi masalah pencernaan dan risiko kontaminasi jamur.
Padahal tujuannya cuma supaya roti lebih awet. Tapi kalau kita tahu cara penyimpanan yang benar, masalah ini bisa dihindari. Lalu, gimana cara terbaik menyimpan roti agar tetap segar tanpa harus masuk kulkas? Roti sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan bersuhu ruang, dalam wadah tertutup rapat. Jika ingin disimpan lebih lama, bisa dibekukan di freezer, bukan di kulkas biasa. Dan ketika akan dimakan, cukup dipanaskan dengan suhu sedang agar teksturnya kembali lembut. Cara ini jauh lebih aman dan tidak mengubah struktur nutrisinya secara drastis. Perlu diingat juga, jenis roti sangat berpengaruh. Roti gandum utuh, misalnya, mengandung lebih banyak serat dan nutrisi daripada roti putih biasa. Namun semua jenis roti tetap memiliki kesamaan. Tidak cocok berada terlalu lama di suhu dingin kulkas. Setelah memahami bahaya penyimpanan roti di kulkas, kita perlu waspada pada makanan lain yang juga sering dianggap aman padahal justru berubah jadi berbahaya. Salah satunya adalah kentang. Banyak orang menyimpan kentang di kulkas agar tidak cepat bertunas, tapi justru itu bisa menimbulkan zat beracun yang mengancam kesehatan tubuh, terutama bagi lansia. Setelah tahu bahwa roti bisa berubah tekstur dan kandungan gizinya ketika disimpan di kulkas, mari kita bahas bahan makanan lain yang juga sering diperlakukan dengan cara yang salah, kentang. Banyak orang mengira, menyimpan kentang di kulkas bisa menjaga kesegarannya lebih lama, terutama agar tidak cepat bertunas. Tapi di balik itu, ada bahaya tersembunyi yang tidak banyak diketahui orang, bahaya yang bisa memengaruhi kesehatan, khususnya bagi lansia yang tubuhnya lebih sensitif terhadap zat berbahaya. Kentang mengandung pati yang tinggi. Saat disimpan di suhu dingin seperti di dalam kulkas, pati ini mengalami perubahan kimia menjadi gula. Nah, terdengar biasa saja memang. Tapi masalah serius muncul ketika kentang yang sudah mengalami perubahan ini dimasak dengan suhu tinggi, seperti digoreng atau dipanggang. Gula yang sudah terbentuk tadi bisa bereaksi dan menghasilkan zat yang disebut akrilamida. Ini adalah senyawa kimia yang dalam banyak penelitian dikaitkan dengan risiko kanker dan gangguan sistem saraf. Bagi tubuh lansia, yang daya detoksifikasinya sudah menurun, keberadaan senyawa seperti akrilamida bukan perkara ringan. Tubuh akan kesulitan membuang zat-zat toksik, dan ini bisa berdampak dalam jangka panjang. Beberapa lansia mungkin mulai mengalami gejala ringan seperti kelelahan yang tak kunjung reda, nyeri sendi yang sering muncul tanpa sebab jelas, hingga gangguan tidur yang membuat mereka mudah terbangun tengah malam. Padahal, semua itu bisa dipicu dari makanan sehari-hari yang salah penanganan. Selain itu, menyimpan kentang di suhu kulkas juga bisa mempercepat pertumbuhan tunas atau mata kentang, terutama jika kentang disimpan terlalu lama. Tunas ini mengandung solanin, yaitu zat alami yang sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan kentang dari serangan hama. Tapi buat tubuh manusia, terutama yang sudah lanjut usia, solanin bisa beracun. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, bisa menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, bahkan gangguan saraf. Gejala-gejala ini sering dianggap sebagai masuk angin atau kecapean biasa, padahal bisa jadi itu reaksi tubuh terhadap makanan yang terkontaminasi. Kentang yang mulai menghitam di bagian dalam juga bisa jadi sinyal bahwa kandungannya sudah berubah. Banyak orang mengira itu hanya karena busuk biasa. Tapi kadang, itu juga tanda adanya pembentukan senyawa kimia berbahaya yang tidak lagi aman dikonsumsi. Apalagi jika kentang tersebut sebelumnya disimpan di suhu rendah, lalu dibiarkan menghangat secara perlahan di suhu ruang. Kombinasi suhu seperti ini bisa mempercepat perubahan kimia yang tidak kita sadari. Lalu bagaimana cara terbaik menyimpan kentang agar tetap aman dikonsumsi oleh lansia? Jawabannya sederhana, jauhkan dari kulkas. Kentang sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering, tapi bukan dingin. Gunakan keranjang berlubang agar sirkulasi udaranya baik, dan pastikan kentang tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan simpan kentang bersamaan dengan bawang, karena gas yang dilepaskan oleh bawang bisa mempercepat kerusakan kentang. Dan yang paling penting, segera buang kentang yang sudah bertunas atau berubah warna. Kesadaran kecil seperti ini penting, karena yang kita bicarakan di sini bukan cuma soal makanan, tapi soal menjaga kualitas hidup. Di usia 60, 70, 80 tahun, tubuh kita butuh asupan yang benar-benar bersih, aman, dan tidak menambah beban organ dalam. Jangan sampai niat baik untuk menyimpan makanan lebih lama justru merugikan kesehatan sendiri. Apalagi jika efeknya tidak langsung terasa hari ini, tapi akan muncul perlahan-lahan seiring waktu. Setelah kita bahas kentang, mari kita lanjut ke bahan alami lain yang sering disimpan di kulkas, padahal seharusnya tidak, karena justru akan merusak kualitas dan khasiatnya, tomat. Satu buah yang terlihat sederhana, tapi kalau disimpan di tempat yang salah,
bisa kehilangan manfaat terbaiknya untuk tubuh kita. Setelah kita memahami bahaya kentang yang berubah jadi ancaman saat masuk kulkas, mari sekarang beralih ke bahan segar yang tampak tak berbahaya tapi sering jadi korban salah penyimpanan, tomat. Buah yang sering dianggap sayur ini sebenarnya sangat sensitif terhadap suhu rendah. Masalahnya, justru banyak orang yang terbiasa memasukkan tomat ke kulkas begitu selesai belanja. Kelihatannya sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin tomat kehilangan dua hal penting, rasa dan khasiatnya. Tomat yang baru dipanen punya keseimbangan alami antara rasa manis dan asam, ditambah tekstur yang lembut tapi segar. Kombinasi ini penting, terutama bagi lansia yang biasanya mulai kehilangan sensasi rasa karena faktor usia. Tapi begitu tomat dimasukkan ke suhu kulkas, struktur sel-selnya langsung terganggu. Dinding sel pecah, teksturnya jadi lembek, kulitnya keriput, dan rasanya hambar. Yang awalnya terasa segar, berubah jadi seperti makan busa basah tanpa karakter. Buat lansia yang sudah susah menelan atau punya gangguan gigi, ini malah memperburuk selera makan. Tapi bukan cuma rasa yang terganggu. Penurunan suhu drastis juga memengaruhi enzim dan senyawa bioaktif dalam tomat. Salah satu yang paling terkenal adalah likopen, antioksidan kuat yang bantu melindungi tubuh dari radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, bahkan mencegah beberapa jenis kanker. Sayangnya, proses pendinginan justru bisa merusak stabilitas senyawa ini, terutama kalau tomat disimpan terlalu lama di kulkas dan kemudian dikeluarkan begitu saja tanpa penyesuaian suhu. Tomat yang tampak masih utuh dari luar, bisa jadi sudah kehilangan sebagian besar kekuatan alaminya di dalam. Apalagi buat lansia, yang tubuhnya sudah tidak secepat dulu dalam menangkal penyakit, hilangnya kandungan antioksidan seperti likopen berarti kehilangan tameng alami yang seharusnya melindungi dari bahaya dalam tubuh. Bayangkan, setiap suapan tomat seharusnya memberi perlindungan, tapi karena disimpan salah, manfaat itu jadi lenyap begitu saja. Masalah lain muncul dari perubahan aroma. Tomat yang disimpan di suhu kulkas kehilangan senyawa volatil yang bertanggung jawab atas aroma khas tomat segar. Ini mungkin terdengar sepele, tapi buat tubuh lansia, aroma makanan berpengaruh besar terhadap nafsu makan. Semakin lemah aroma, semakin tidak menarik makanan itu untuk dikonsumsi. Dan ketika lansia kehilangan nafsu makan, risiko malnutrisi dan lemas pun meningkat. Sahabat sehat, ini bukan soal remeh. Tomat itu kaya akan vitamin C, A, K, dan folat. Semuanya dibutuhkan tubuh untuk menjaga kekuatan tulang, mencegah perdarahan, dan mendukung sistem kekebalan. Tapi semua itu bisa rusak perlahan hanya karena disimpan di suhu yang tidak tepat. Lalu bagaimana cara menyimpan tomat yang benar? Simpanlah di suhu ruang, di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, dan sirkulasi udaranya baik. Kalau tomatnya masih mentah atau setengah matang, biarkan dia matang dengan sendirinya di suhu ruang. Baru setelah matang dan sangat lembek, Anda bisa pertimbangkan untuk memakainya langsung atau mengolahnya. Tapi kalau dari awal sudah masuk kulkas, maka proses pematangan itu terhenti, teksturnya terganggu, dan manfaatnya berkurang drastis. Kesalahan ini banyak dilakukan karena kita terbiasa menyamakan semua buah dan sayur seolah-olah butuh kulkas. Padahal setiap jenis punya karakter sendiri. Dan untuk lansia, kesalahan penyimpanan sekecil apapun bisa berdampak besar. Kita tidak hanya bicara soal rasa, tapi soal fungsi organ, daya tahan tubuh, dan kualitas hidup sehari-hari. Nah, setelah membahas tomat yang bisa kehilangan manfaat saat disimpan di kulkas, sekarang saatnya kita bahas bahan dapur yang lebih kuat aromanya tapi tidak kalah penting, bawang merah dan bawang putih. Banyak yang menyimpannya di kulkas dengan alasan agar lebih awet, padahal justru bisa mempercepat pembusukan dan membuat khasiatnya hilang tanpa disadari. Kalau kita barusan bahas bagaimana tomat bisa kehilangan rasa dan manfaatnya karena suhu dingin kulkas, sekarang mari beralih ke salah satu bahan dapur yang paling sering kita pakai sehari-hari, bawang merah dan bawang putih. Hampir setiap masakan Indonesia gak bisa lepas dari keduanya. Aromanya jadi dasar rasa, manfaatnya luar biasa untuk kesehatan, apalagi buat tubuh lansia. Tapi sayangnya, banyak orang tanpa sadar menyimpan bawang di kulkas, mengira itu cara paling aman agar tidak cepat busuk. Padahal, penyimpanan seperti ini justru bikin harum alami hilang, daya tahan tubuh ikut merosot. Bawang itu bukan bahan yang suka dingin. Mereka berasal dari umbi yang punya kelembaban alami, dan ketika dimasukkan ke dalam kulkas, tempat yang penuh uap air, proses kondensasi bisa membuat permukaannya cepat basah. Akibatnya, muncul bercak-bercak lembab, lapuk, hingga memicu pertumbuhan jamur yang gak terlihat jelas oleh mata. Jadi walaupun tampak masih bisa dipakai,
Sebenarnya bawang itu udah gak sehat lagi untuk dikonsumsi. Dan buat lansia yang sistem imunnya sudah melemah, bakteri atau jamur kecil saja bisa jadi penyebab infeksi ringan sampai masalah pencernaan serius. Lebih dari itu, suhu dingin bisa merusak zat aktif utama yang terkandung dalam bawang putih, yaitu alicin. Alicin ini dikenal sebagai zat antimikroba alami, penurun kolesterol, serta pendukung fungsi jantung dan pembuluh darah. Tapi zat ini sangat sensitif terhadap suhu yang ekstrim. Kalau bawang disimpan dalam kulkas dan dibiarkan terlalu lama, kandungan alicinnya bisa menurun drastis. Sama seperti beli jamu tapi isinya tinggal air gula, kelihatannya sama, tapi manfaatnya gak ada. Begitu juga dengan bawang merah. Ia mengandung senyawa quercetin, antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Tapi saat bawang merah jadi terlalu lembab karena disimpan di tempat yang salah, tekstur dan rasa akan berubah, begitu pula dengan manfaatnya. Seringkali kita temukan bawang yang sudah mengeluarkan tunas hijau panjang di bagian tengah. Itu bukan tanda kesegaran, tapi pertanda bawang mulai kehilangan daya tahan alaminya. Dan kalau dimasak, aromanya jadi aneh, rasanya gak seimbang, bahkan bisa membuat masakan terasa pahit. Anehnya lagi, bawang yang sudah rusak karena kulkas seringkali justru makin disimpan lama. Kita simpan di pojok rak, lupa, lalu digunakan berminggu-minggu kemudian. Ini sangat berisiko, apalagi untuk lansia. Tubuh yang dulunya bisa cepat membuang racun sekarang butuh waktu lebih lama untuk proses detoks. Maka kesalahan kecil seperti ini bisa jadi besar. Cara penyimpanan yang benar? Simpanlah bawang di suhu ruang, di tempat yang kering dan punya sirkulasi udara bagus. Pakai wadah jaring atau keranjang terbuka, jauhkan dari bahan lain yang mengeluarkan gas seperti kentang atau apel. Jangan pernah menyimpan bawang yang sudah dikupas di kulkas tanpa pelindung. Jika memang harus disimpan, simpan dalam wadah tertutup rapat dan gunakan maksimal dalam 24 jam. Karena sekali zat alaminya rusak, tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Perlu diingat, untuk tubuh lansia, hal-hal seperti ini bukan remeh. Setiap makanan yang kita konsumsi membawa dampak langsung, entah itu memperkuat tubuh, atau malah mempercepat penurunan fungsi. Kita hidup di masa di mana banyak orang fokus pada makanan sehat, tapi lupa pada cara menyimpan yang sehat. Dan bawang merah serta putih, yang seharusnya jadi obat alami, justru kehilangan peran karena kebiasaan menyimpan yang salah. Dan sekarang, setelah kita bicara tentang bumbu dasar dapur yang kehilangan kekuatannya di kulkas, mari kita lanjutkan ke buah yang sangat sering kita temui dan hampir selalu disimpan dingin padahal tidak suka suhu rendah, pisang. Buah satu ini terlihat manis dan lembut, tapi kalau disimpan salah, bisa kehilangan enzim baik yang sangat dibutuhkan oleh pencernaan lansia. Sahabat sehat, habis bahas bawang yang aromanya bisa hilang dan khasiatnya lenyap karena kulkas, sekarang kita masuk ke buah yang hampir selalu ada di meja dapur, pisang. Pisang itu kelihatannya sederhana, manis, lembut, gampang dimakan, dan sangat disukai lansia karena teksturnya yang tidak bikin repot dikunyah. Tapi justru karena sering dianggap aman dan cocok buat siapa saja, banyak yang tidak sadar cara menyimpannya yang keliru justru menghilangkan semua manfaat baik dari buah ini. Banyak orang terbiasa langsung memasukkan pisang ke dalam kulkas begitu sampai rumah. Alasannya, biar awet. Padahal pisang bukan buah yang tahan suhu dingin. Buah ini tropis, lahir dan besar di iklim hangat seperti Indonesia. Jadi begitu dimasukkan ke kulkas, tubuh pisangnya langsung kaget. Kulitnya menghitam, dagingnya jadi berair, dan rasa manisnya perlahan menghilang. Bagi sebagian orang, perubahan itu dianggap wajar. Tapi buat lansia, perubahan kecil seperti itu bisa berdampak besar. Pisang yang terlalu lembek dan kehilangan rasa, justru membuat lansia malas makan. Padahal kita tahu, pisang itu sumber energi alami, serat, kalium, dan berbagai enzim penting untuk pencernaan. Kalau manfaat ini hilang karena suhu yang salah, tubuh tidak akan mendapat dukungan nutrisi yang seharusnya ada. Dan yang lebih penting, pisang itu kaya akan enzim alami seperti amilase dan maltase yang membantu memecah karbohidrat agar lebih mudah dicerna. Tapi begitu masuk kulkas, proses alami dalam pisang terhenti. Enzimnya rusak. Dan hasil akhirnya, pisang jadi makanan kosong. Tidak lagi membantu proses cerna, tidak lagi memberikan dukungan energi secara optimal. Bahkan bagi lansia yang butuh bantuan dari makanan untuk memperlancar buang air besar, pisang yang dingin dan rusak justru bisa menimbulkan efek sebaliknya, sembelit. Bukan cuma di dalam tubuh, perubahan juga terjadi di luar. Ketika suhu dingin menyentuh kulit pisang, pigmen alaminya pecah.
Inilah yang bikin kulitnya cepat menghitam, padahal dagingnya belum matang. Banyak orang salah sangka, mengira pisang sudah busuk, padahal itu cuma efek dingin dari kulkas. Tapi secara visual, ini bikin pisang jadi gak menarik lagi untuk dikonsumsi. Dan buat lansia, daya tarik visual makanan punya pengaruh besar. Makanan yang tampilannya tidak menggugah akan dihindari. Dan ketika asupan pisang berkurang, otomatis serat juga turun. Ini bahaya buat tubuh yang sistem pencernaannya sudah mulai lambat. Cara menyimpan pisang yang benar bukan dengan menyimpannya di kulkas, tapi biarkan dia di suhu ruang. Pisang akan matang dengan alami. Kalau ingin memperlambat pematangan, pisahkan dari buah lain. Karena pisang mengeluarkan gas etilen yang bisa mempercepat pematangan buah di sekitarnya. Tapi kalau justru ingin cepat matang, taruh bersama apel atau mangga. Itu trik alami yang jauh lebih sehat daripada menyimpan di kulkas. Dan satu hal penting lagi, jangan cuci pisang sebelum disimpan. Air yang menempel bisa mempercepat pembusukan. Simpan dalam kondisi kering, bisa digantungan, atau di keranjang terbuka agar sirkulasi udaranya lancar. Dengan begini, pisang bisa bertahan beberapa hari lebih lama tanpa kehilangan rasa dan gizinya. Jangan anggap remeh. Untuk lansia, serat alami dari pisang bisa jadi penyelamat hari-hari. Bisa mencegah sembelit, bantu jaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberi rasa kenyang lebih lama tanpa harus makan berlebihan. Tapi semua itu sia-sia kalau cara penyimpanannya salah. Pisang yang dimasukkan ke kulkas bisa berubah menjadi makanan yang tidak lagi memberikan apa-apa selain rasa aneh dan tekstur yang tidak menyenangkan. Setelah ini, kita akan bahas satu makanan yang kelihatannya paling bersih dan paling suci, tapi seringkali disimpan di kulkas tanpa tahu risikonya. Padahal dia adalah cairan emas alami yang dipercaya bisa memperkuat tubuh sejak zaman dulu, madu. Tapi apa jadinya kalau madu dimasukkan ke suhu dingin? Kalau pisang yang manis dan lembut saja bisa kehilangan manfaat hanya karena disimpan di tempat yang salah, bagaimana dengan madu? Cairan yang sejak ribuan tahun lalu dijuluki sebagai emas cair, ini dipercaya punya ratusan manfaat, dari memperkuat imun, meredakan batuk, menyeimbangkan sistem pencernaan, sampai jadi energi instan yang sehat bagi tubuh lansia. Tapi pertanyaannya, apakah menyimpan madu di dalam kulkas membuatnya lebih awet, atau malah menghancurkan semua keajaibannya secara perlahan? Banyak orang menyangka madu adalah produk segar yang perlu dijaga dengan suhu dingin agar tahan lama. Tapi justru disitulah letak kesalahannya. Madu tidak butuh kulkas. Bahkan, suhu rendah dari lemari es bisa mengubah struktur madu menjadi lebih padat, bahkan menggumpal seperti kristal. Madu yang tadinya lembut dan mudah dituang, berubah menjadi lengket, keras, dan susah diaduk. Beberapa orang yang tidak paham mengira madu tersebut rusak atau basi, padahal sebenarnya cuma terpengaruh suhu dingin. Masalahnya bukan cuma di tampilan atau tekstur. Perubahan ini bisa ikut menurunkan kualitas alami madu. Di suhu kulkas, kelembaban bisa meningkat, dan madu yang bersentuhan dengan uap air berisiko terkontaminasi. Padahal salah satu kekuatan utama madu adalah sifat antibakteri alaminya, mampu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Tapi kalau kelembaban terlalu tinggi, kemampuan antibakterinya bisa terganggu. Ujung-ujungnya, madu justru bisa jadi sarang jamur mikro kalau tidak disimpan dengan benar. Dan bagi tubuh lansia, yang organ-organ penyaringnya sudah menurun performanya, paparan mikroorganisme seperti ini jelas sangat tidak disarankan. Ada alasan kenapa madu murni bisa bertahan bertahun-tahun tanpa rusak meski disimpan di suhu ruang. Karena madu memiliki tingkat keasaman yang stabil, kandungan air yang sangat rendah, dan enzim alami dari lebah yang membantu menekan pertumbuhan mikroba. Tapi semua keunggulan ini bisa goyah kalau madu terlalu sering keluar masuk kulkas, kena suhu ekstrim, lalu dikembalikan lagi ke suhu ruang. Proses naik turun suhu ini menciptakan kondisi tidak stabil yang akhirnya merusak keutuhan zat aktif di dalamnya. Lansia sangat diuntungkan dari mengonsumsi madu yang masih utuh kualitasnya. Enzim di dalam madu bisa bantu pencernaan, terutama saat fungsi lambung mulai melemah. Kandungan glukosa alaminya bisa memberi tenaga tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam seperti gula putih biasa. Bahkan, beberapa penelitian menyebut madu bisa membantu kualitas tidur karena menstimulasi pelepasan serotonin yang membuat pikiran lebih tenang. Tapi semua manfaat ini hanya bisa didapat jika madu disimpan dengan cara yang benar. Lantas bagaimana cara menyimpan madu yang tepat? Simpan di tempat yang kering, sejuk, dan jauh dari cahaya matahari langsung. Gunakan wadah kaca atau plastik food grade yang rapat tertutup. Jangan pernah biarkan sendok basah masuk ke dalam madu,
karena air adalah musuh utama yang bisa memicu fermentasi. Dan yang paling penting, hindari menyimpan madu di kulkas. Biarkan dia tetap dalam suhu ruang, stabil, dan alami. Itulah lingkungan terbaik agar semua kebaikannya tetap terjaga. Satu lagi kesalahan umum, mencampur madu dengan air hangat terlalu panas. Banyak lansia yang rutin minum madu di pagi hari, tapi karena ingin cepat larut, mereka menuangnya ke air mendidih. Ini juga bisa merusak enzim alaminya. Cukup air hangat kuku, jangan lebih. Karena panas ekstrim akan menghancurkan kandungan yang seharusnya menjaga tubuh tetap fit. Madu itu anugerah alam yang tidak butuh diperlakukan berlebihan. Justru dengan perlakuan sederhana, asal tidak salah simpan, semua manfaatnya bisa masuk ke tubuh dan bekerja optimal. Sayang banget kalau khasiatnya hilang cuma karena disimpan bareng botol sambal dan es batu di rak kulkas. Nah, kalau kita sudah membahas cairan manis yang bisa berubah tekstur dan kualitas karena suhu dingin, sekarang waktunya kita bahas buah yang sering jadi pilihan sehat, tapi bisa kehilangan semuanya kalau dipaksa masuk lemari es, alpukat. Buah yang terlihat lembut dan menyehatkan, ternyata sangat tidak suka tempat dingin saat masih mentah. Kalau madu bisa kehilangan bentuk dan khasiat hanya karena suhu dingin, maka hal yang sama juga terjadi pada buah satu ini, alpukat. Buah yang lembut, gurih, dan kaya manfaat ini sering disimpan di kulkas tanpa pikir panjang. Alasannya jelas, takut cepat busuk. Tapi yang tidak disadari banyak orang, terutama keluarga yang merawat lansia, adalah bahwa alpukat mentah yang masuk kulkas justru berhenti matang, teksturnya jadi aneh, dan nutrisinya bisa terganggu. Alih-alih lembut dan nikmat, alpukat malah berubah jadi keras bagian luar, coklat bagian dalam. Alpukat adalah buah yang tidak dipanen dalam kondisi matang sempurna. Ia butuh proses pematangan alami di suhu ruang agar lemak sehat dan rasa krimnya muncul sempurna. Tapi ketika alpukat yang masih mentah langsung dimasukkan ke kulkas, proses pematangan itu langsung terhenti. Hasilnya, buah terlihat segar dari luar, tapi bagian dalamnya belum matang merata, keras, hambar, dan bahkan getir. Parahnya lagi, jika kemudian dikeluarkan dan dibiarkan di suhu ruang, alpukat malah bisa cepat membusuk dari bagian tengah sebelum benar-benar matang di permukaan. Buat tubuh lansia, ini bukan cuma soal rasa. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, dan berbagai fitonutrien yang sangat penting untuk mendukung kesehatan jantung, menyeimbangkan kolesterol, serta menjaga elastisitas kulit dan sendi. Tapi manfaat ini sangat bergantung pada kematangan alami alpukat. Kalau buah ini gagal matang sempurna, maka kandungan baiknya pun tidak maksimal terserap tubuh. Dan jangan lupakan soal pencernaan. Alpukat mentah yang terlalu keras bisa sulit dicerna. Teksturnya seret, rasanya getir, dan ketika masuk lambung, justru menambah beban kerja sistem cerna yang pada usia lanjut sudah jauh melambat. Bukannya jadi makanan bergizi, alpukat seperti ini malah berpotensi memicu kembung, mual, atau rasa tidak nyaman berjam-jam setelah makan. Bukan cuma itu, banyak orang yang menyimpan alpukat yang sudah dipotong setengah di dalam kulkas. Mereka membungkusnya dengan plastik atau menyimpannya di wadah tertutup. Tapi tetap saja, alpukat termasuk buah yang sangat cepat mengalami oksidasi. Hanya dalam hitungan jam, daging buahnya bisa berubah warna menjadi coklat, kehilangan aroma khas, dan terasa anyep. Beberapa orang mungkin mengira itu masih aman dimakan, tapi rasa getir dan tekstur berubah menandakan enzim-enzim penting di dalamnya sudah mulai rusak. Lalu bagaimana menyimpan alpukat dengan benar? Kalau alpukatnya masih keras, jangan langsung masuk kulkas. Simpan di suhu ruang sampai kulitnya mulai lunak saat ditekan ringan. Kalau ingin proses pematangan lebih cepat, taruh dalam kantong kertas bersama pisang atau apel. Gas etilen dari buah lain akan mempercepat proses matang secara alami. Nah, setelah benar-benar matang, baru boleh disimpan di kulkas, tapi hanya 1-2 hari saja, dan itu pun sebaiknya sudah dipotong dan siap dikonsumsi. Lebih dari itu, kualitasnya akan menurun drastis. Satu lagi kesalahan umum adalah mencampurkan alpukat dingin langsung ke makanan hangat. Ini sering dilakukan dalam jus, bubur, atau salad hangat. Padahal, perubahan suhu mendadak bisa mempengaruhi tekstur dan rasa, serta membuat beberapa nutrisi sensitif dalam alpukat terurai lebih cepat. Sayang banget, alpukat yang mestinya penuh kebaikan berubah jadi bahan makanan yang hanya menang di penampilan. Buat lansia, makanan bukan sekadar pengisi perut. Setiap suapan harus membawa manfaat nyata, membantu sendi tetap lentur, menjaga daya tahan tubuh, memberi energi lembut yang tidak bikin gula darah melonjak, dan mendukung kesehatan jantung.
alpukat seharusnya jadi pilihan yang sangat baik. Tapi semuanya sia-sia kalau cara menyimpannya salah dari awal. Gagal matang, gagal manfaat. Setelah membahas 8 makanan yang tidak cocok disimpan di kulkas, kita sekarang tahu bahwa kulkas memang membantu, tapi bukan untuk segalanya. Justru beberapa makanan yang paling bergizi dan paling akrab di dapur bisa berubah menjadi sumber masalah jika kita menyimpannya sembarangan. Terutama untuk tubuh lansia yang butuh nutrisi maksimal dan tidak bisa disalahkan oleh kesalahan kecil di dapur. Setelah kita telusuri satu persatu, dari roti yang keras di kulkas, kentang yang bisa hasilkan zat berbahaya, tomat yang hambar, bawang yang kehilangan khasiat, pisang yang rusak enzimnya, madu yang mengkristal, sampai alpukat yang gagal matang. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang kita hadapi? Ini bukan cuma soal dapur. Ini soal cara hidup. Tentang bagaimana kita memperlakukan makanan sebagai obat harian, bukan sekadar pengisi perut. Banyak orang mengira bahwa punya kulkas artinya semua makanan harus masuk ke sana. Padahal tidak semua makanan suka dengan dingin. Ada bahan-bahan alami yang justru akan kehilangan daya hidupnya, kehilangan struktur, kehilangan cita rasa, bahkan kehilangan fungsi kesehatannya kalau disimpan di tempat yang salah. Sayangnya, hal ini sering dianggap remeh. Dan ketika lansia mulai merasa pencernaan terganggu, mudah lelah, nafsu makan menurun, atau daya tahan melemah, kita sibuk mencari suplemen. Padahal bisa jadi penyebab awalnya adalah dari makanan yang tampak sehat tapi salah penanganan. Penyimpanan makanan adalah fondasi. Sama seperti rumah, kalau fondasinya goyah, semuanya bisa rubuh. Makanan yang terlihat segar tapi kehilangan nutrisi karena disimpan salah, sama saja seperti minum air tapi tidak menghilangkan haus. Buang waktu, buang energi, dan bagi lansia, buang kesempatan menjaga kesehatan yang sudah makin rapuh. Tubuh usia 60, 70, hingga 80 tahun bukan lagi mesin muda. Ia butuh perhatian yang lebih halus. Butuh asupan yang alami, utuh, dan masih hidup. Bukan makanan yang sudah kehilangan semua itu karena terlalu lama bersentuhan dengan suhu ekstrim, udara lembab, atau cahaya berlebihan. Karena itu, tahu cara menyimpan makanan dengan benar bukan cuma membuat dapur lebih rapi, tapi bisa membuat tubuh lebih kuat, pikiran lebih tenang, dan umur lebih panjang. Pernahkah kita berpikir bahwa kesalahan kecil seperti menyimpan madu di kulkas bisa berdampak pada daya tahan tubuh yang tidak optimal selama berbulan-bulan? Atau bahwa tomat yang seharusnya bantu lawan radikal bebas malah kehilangan likopennya hanya karena terburu-buru memasukkannya ke rak kulkas? Atau bahwa alpukat yang mentah dan dingin justru membuat pencernaan jadi berat dan perut terasa begah sepanjang hari? Ini bukan sekadar teori. Ini kejadian nyata, berulang, dan terus terjadi di banyak rumah tanpa disadari. Lansia butuh kepastian dalam hal makanan, bukan eksperimen. Dan di usia senja, ketika tubuh tidak lagi bisa beradaptasi secepat dulu, yang dibutuhkan bukan banyak obat, tapi makanan yang benar, dari cara pilih, cara olah, sampai cara simpan. Jadi, mulai hari ini, mari lihat kulkas bukan sebagai tempat semua makanan harus masuk, tapi sebagai alat bantu. Kita perlu tahu mana makanan yang memang cocok disimpan dingin, dan mana yang justru harus dibiarkan bernafas di suhu ruang. Roti, biarkan di tempat kering. Kentang, simpan di keranjang teduh. Tomat, biarkan matang alami. Pisang, gantung di dapur. Madu, simpan rapat di lemari. Alpukat, tunggu matang baru dinginkan. Sesederhana itu. Dan yang paling penting, sebarkan informasi ini. Karena kadang yang merawat lansia adalah anak atau cucu, bukan lansianya sendiri. Maka keluarga harus tahu. Kesalahan penyimpanan makanan bukan hal sepele. Dampaknya bisa mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur, daya tahan tubuh, hingga munculnya penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Menjaga makanan tetap dalam kondisi terbaiknya adalah bentuk cinta. Bukan cuma pada tubuh sendiri, tapi juga pada orang-orang tersayang di sekitar kita. Karena dengan menyimpan makanan dengan benar, kita sedang menyimpan satu hal yang lebih besar, kesehatan, kenyamanan, dan kehidupan yang lebih panjang dan berkualitas.